Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petir dimanapun berada, salam petir, ceder, ceder, ceder. Sahabat apa Safwan ya, hari ini hari yang betul-betul membuat kita terus menanti-nanti. Kenapa? Ya, banyak informasi yang kita lihat, banyak informasi yang kita dengar di mana-mana. Orang berbicara satu pi $314.159 di mana-mana gitu. Kemudian banyak orang yang mengaku mendirikan market ya. Mendirikan market di mana-mana ada. Bahkan di Indonesia juga bikin ya. PMI ya, Pitcher Market Indonesia gitu. Ini boleh-boleh aja, sah-sah saja ya. Yang jadi permasalahan, yang menjadi perdebatan saat ini, berapa sebenarnya harga satu pi? Ini kita nggak bisa main-main ini, berapa harga satu pi. Harga satu pi ini menentukan masa depan kita. Saya ingin mengingatkan kepada teman, sahabat dimanapun berada ya. Menurut pendapat saya pribadi, paling banyak orang mempunyai pi yang saat ini siap dibelanjakan, jumlahnya hanya ratusan. Punya 100 pi untuk dibelanjakan, hebat. Punya 200 pi, lebih hebat. Punya 300 sampai 500 pi, itu juga cukup hebat. Kenapa? Karena pi kita dibagi dua, sebagian disimpan, sebagian yang siap untuk digunakan. Disimpan tergantung kita pengunciannya berapa lama, berapa persen yang kita kunci. Jadi kepada teman-teman, sahabat semua dimanapun berada, ini menjadi perdebatan sengit masalah berapa sebenarnya harga satu pi itu. Ya. Ada yang menginginkan $314.159 satu pi. Kalau saya setuju, boleh-boleh saja ya. Untuk kedepannya ya, satu pi itu ditentukan dari harga konsensus dan ekosistem yang terbentuk. Jadi kita nggak bisa, kita mau ikut Cina, kita mau niru Cina, nggak bisa. Ini apa yang kita lakukan, transaksi-transaksi yang terjadi, itu nanti akan menentukan harga pi. Sebagai salah satu contoh ya, ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Pioneer menginginkan harga satu pi $314.159 per satu pi. Ya, ini harga fantastis yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada vendor yang bersedia? Di sini sekarang. Karena di setiap negara nggak sama. Kalau Cina berani mampu vendor menerapkan harga $314.159 dan negara lain tak berani menerapkan itu, maka ekosistem tak akan terbangun. Nggak mungkin satu dunia ini belanjanya semuanya ke Cina, karena pi sangat dihargai di sana gitu. Jadi berapa harga pi yang sebenarnya? Nanti kita lihat ekosistem. Yang saya ingin sampaikan ya, pi itu perkembangannya ada ke depan nantinya dan wajar. Salah satu contoh ya, Nicholas pada awal menciptakan koin pi ini, beliau mengatakan diperkirakan nanti $314 per satu pi. Wow, itu sudah harga yang bagus, berarti 4 juta sekian. Itu udah hebat itu per satu pi. Kemudian dengan adanya perkembangan yang terjadi di masyarakat dunia ya, masyarakat dunia. Karena kalau kita udah bicara Nicholas, ceritanya cerita dunia, bukan cerita negara Indonesia, bukan cerita masalah antara kita pribadi. Tidak seperti itu. Jadi perlu saya ingatkan kepada kita semua dimanapun berada. Kita menginginkan harga itu harga yang wajar, satu. Kemudian yang kedua, semakin hari nilai pi semakin meningkat. Itulah namanya perkembangan pi. Pi ini terus berkembang. Tidak mungkin sekali dikeluarkan dia bertahan di harga segitu. Salah satu contoh ya, kenapa saya bilang tadi paling banyak orang memiliki koin pi itu ratusan yang bisa digunakan untuk dibelanjakan, hanya ratusan. Kalau ada yang ribuan bagus ya. Orang bisa saja melakukan penggalian penambangan, jumlah koin pi-nya lebih dari 80.000 pi. Tapi apa yang terjadi pada saat dia KYC, kemudian ditransfer ke dompet wallet, jumlah pi yang dia terima cuma 1.000 sekian. Itu pun dibagi lagi berdasarkan penyimpanannya, berapa persen yang dia simpan, berapa persen nanti yang bisa digunakan. Jadi bayangkan ya, kalau ada seorang vendor mengatakan harga satu mobil itu 100 pi, apa yang akan terjadi? Rata-rata orang yang akan membelanjakan koin pi-nya dan tak akan pernah mendapatkan koin pi sebanyak 100 lagi. Perkembangan akan tertutup. Kenapa? Orang paling banyak ratusan pi. Kalau satu mobil 200 pi, satu mobil 300 pi,
koin Pi-nya habis. Maka Pi koin ini nggak bisa berkembang. Jadi kita minta ini adalah sebuah kewajaran. Wajarnya berapa? Kita ikut konsensus daripada Nicholas pada saat awal dia menetapkan ya $314 per satu koin. Kalau nanti ini terjadi perubahan, ada yang mengatakan 6.700. Ini pun udah bagus harganya 6.700. Kalau kita di Indonesia 6.700 dikalikan 15.000. Wah, ini jumlah uang yang luar biasa. Jadi yang kita harapkan nanti teman-teman dimanapun berada ya, kita mengikuti perkembangan. Kemudian kalau jadi vendor ya, betul-betul lah diperhitungkan. Janganlah harga satu barang, salah satu contoh, sebuah jam tangan harganya 1 Pi, sebuah handphone harganya 100 Pi. Ini nggak logika, ini nggak masuk di akal. Orang memiliki koin Pi 100 hebat. Kalau sekali dia belanja handphone dengan harga 100 Pi, maka koin Pi-nya amblas dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kenapa? Untuk mengharapkan 1 Pi sekarang kita butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk mengambil 1 Pi. Bayangkan satu hari belanja 100 Pi habis. Untuk Bitcoin, 1 Bitcoin ini bisa ditambang lebih kurang sampai tahunan. Berapa tahun kita baru dapat 1 Bitcoin. Dan ini akan dialami oleh Pi Network nanti. Sekarang aja udah sulit, koin semakin menipis. Ya, jadi ini nggak bisa kita biarkan. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pionir dimanapun berada, simpan koin Pi kita. Jika ingin melakukan transfer, tidak menggunakan menghabiskan semuanya. Ingat, koin Pi kita itu berharga, tapi ada waktunya nanti. Untuk saat ini kita masih membaca situasi, mengikuti perkembangan dulu. Jadi kalau Anda mengatakan Anda menginginkan harga satu koin Pi $314.159 harga per 1 Pi, yang saya tanyakan, Anda siap nggak jadi vendor? Kenapa? Vendor boleh menentukan harga ya, tetapi pionir yang menentukan dia mau beli apa enggak. Jadi mesti ada kesepakatan khusus apa yang harus kita lakukan. Intinya wajarlah menerapkan saat ini berapa harga satu koin Pi. Kita nggak bisa semena-mena langsung mengatakan 314.159. Saya dukung. Tapi apakah mungkin ini berkembang? Apakah vendor-vendor yang penjual mobil, rumah, dan lain sebagainya siap melakukan siap melakukan dengan harga 314.159? Belum tentu. Jadi mungkin kita ikutin aja perkembangan ini. Koin Pi pasti akan berharga, simpan dulu. Kalau ingin barter, gunakanlah 1 atau 2 koin Pi untuk tes saja dulu. Jika nanti sudah terbangun ekosistem dan harga koin Pi semakin kuat di lapangan, tingkatnya dunia. Kita jangan berbicara Indonesia. Kalau di Indonesia ya, ini akan melakukan menilai koin Pi semurah-murahnya, serendah-rendahnya. Anda berhak sebagai pionir mau beli apa tidak. Ya, kita punya kekuasaan, kita punya hak untuk mau beli apa tidak. Jika dia menerapkan harga dan kita tidak beli, itu hak kita. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat nanti terbangun ekosistem dan koin Pi akan memiliki harga yang fantastis. Itu yang kita harapkan. Ingat, koin Pi itu akan berkembang nilainya. Kalau hari ini kita buat misalnya satu koin Pi $1.000, yakinlah pada bulan berikutnya, tahun berikutnya bisa-bisa terjadi koin Pi itu satu koin harganya $10.000 dan ini berkembang lagi bisa $10.000 dan ini akan berkembang lagi dan terus berkembang. Koin Pi tetap memiliki nilai dan harga karena koin Pi ini adalah mata uang digital masa depan. Saya yakin dan percaya kepada teman-teman, mari kita ikutin perkembangan, kita ikutin ekosistem yang terjadi. Kalau mau jadi vendor, jadilah vendor yang baik. Kemudian ada satu yang saya ingatkan kepada teman-teman, saya ada baca di beberapa ruang digital yang mengatakan Pitch and Mall Indonesia ya, siap membuka transaksi penjualan. Seandainya vendor belum KYC dan dibenarkan untuk menjadi vendor, oh no, tidak mungkin. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwasanya apabila terjadi sebuah transaksi karena kita belum KYC, berarti kan belum bisa transfer ke wallet kita. Apa yang terjadi? Mereka katanya menyimpan uangnya dulu. Kalau sudah dikasih,
QIC baru nanti ditransfer ke dompet. Sesuatu yang tidak logika, ya. Jadi orang yang bisa menjadi vendor adalah orang yang telah QIC. Orang yang bisa berbelanja adalah orang yang sudah QIC. Mengenai harga tergantung kesepakatan. Semakin mahal harga satu koin B itu jauh lebih baik, tapi tidak terlalu mahal. Sehingga kemampuan vendor untuk menjual barangnya dan adanya kemauan pionir untuk membelinya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.